Gimana sikap mereka ketika mendengar bahwa Pak Irwandi sudah bebas secara bersyarat, atau sudah ada aba-aba sebelumnya yang sempat kita dengar? Isyaratnya ada, tetapi tidak dengan tanggalnya, Bang. Tersandungnya masalah Ketua Umum kami Pak Irwandi Yusuf kemarin karena ada beberapa kader mengundurkan diri, kemudian masuk ke partai lain. Kita bertemu lagi untuk edisi kali ini, edisi perdana Dinamika Politik dari Studio 2 di Aceh Post TV, yaitu di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Nah, kali ini bersama saya Nasir Nurdin akan membahas satu topik yang sedang hangat, yaitu bebasnya mantan Gubernur Aceh dari LP Sukamiskin, yaitu Pak Irwandi Yusuf. Rekan Aceh Post, bersama saya kali ini sudah hadir di Studio 2 di Aceh Post TV, yaitu Sekretaris Jenderal Partai Nanggro Aceh, yaitu Pak Miswar Fuadi. Assalamualaikum Bang Miswar. Waalaikumsalam Bang Nasir. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, nampaknya menyambut bebasnya Bang Irwandi ini aura abang tambah memancar nih, Bang. Insya Allah demikian, Bang. Iya, Iya. Ya kita berharap lah ya, kita berharap akan baik-baik saja ke depan. Alhamdulillah, amin. Rekan Aceh Post, seperti kita ketahui bahwa pada hari Selasa 25 Oktober 2022, Bang Irwandi Yusuf, yang lebih akrab dikenal Bang Wandi, Tengku Agam, bebas bersyarat dari LP Sukamiskin. Beliau seperti kita ketahui adalah produk pilkada ketika berpasangan dengan Nova Iriansah pada pilkada 2017. Untuk mengetahui bagaimana reaksi kader, reaksi partai, mungkin reaksi keluarga juga. Untuk rekan Aceh Post ketahui bahwa kita sudah berusaha menghubungi Kak Dar, istri beliau, yang saat sekarang ini sampai wawancara yang berlangsung dengan Bang Miswar, beliau masih di Turki ya, Turki. Sudah sempat terhubung, tapi kemudian karena kesibukan putus lagi komunikasi. Hingga kita berharap ada sesi khusus nanti kita akan berwawancara dengan beliau. Baik Bang Miswar, publik Aceh menyambut antusias ini bebasnya Tengku Agam, sang kapten ya. Bagaimana partai kepengurusan melihat anugerah ini, Bang? Kebebasan dari Pak Irwandi kemarin pada Selasa dari LP dari LP Sukamiskin itu, ini kan akan memberi pengaruh yang besar saya kira, dan ya apa yang saya lihat selama ini ya, karena terus terang saja selama Pak Irwandi tidak bersama dengan kita di Aceh, walaupun roda organisasi PNA-nya berjalan seperti biasa, namun kan ada yang kurang. Kehadiran sosok pemimpin di tengah-tengah pasukan pada saat lagi menjalankan aktivitas itu kan sangat berpengaruh kepada semangat tim yang ada di PNA sendiri. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa antusias dari para kader pengurus PNA, baik di tingkat pusat, di tingkat wilayah kabupaten kota, terus kemudian di kecamatan-kecamatan, dan juga para anggota legislatif yang berasal dari PNA itu sangat bersemangat sekali menyambut kebebasannya Bapak Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum DPP PNA ini, Bang. Apa mungkin Bang Miswar selaku Sekjen di PNA sudah kontak atau komunikasi langsung dengan Pak Irwandi pasca kebebasan beliau? Sejak kebebasan beliau saya sudah kontak 2 kali. Yang pertama pada Rabu kemarin, hari ini Kamis kan, pagi saya menelpon beliau dan saya sampaikan salam, terus kemudian saya ucapkan alhamdulillah Bang, ini sudah bersama-sama lagi dengan Abang kita di Aceh di dalam membangun PNA ini, dan beliau pun menjawab bahwa ya alhamdulillah katanya. Cuman kemarin itu memang beliau memberikan isyarat awal informasi kepada kita bahwa
setelah bebas hari Jumat mestinya tanggal 28 Oktober besok beliau dengan pesawat Garuda kan tiba di sini sekitar jam 10 pagi. Itu rencana awal ya? Rencana awal Bang, ya rencana awalnya begitu. Nah tadi pagi ternyata beliau memberikan informasi baru lagi bahwa ini miswar tidak jadi saya pulang hari Jumat, saya pulangnya di hari Minggu katanya. Bagaimana dengan teman-teman? Saya katakan bahwa teman-teman semuanya di sini yang para kader PNA baik pengurus maupun anggota dewan itu ingin menyambut abang, ya ingin menyambut abang di bandara karena kemampuan kita hanya sampai ke bandara SIM saja menyambut beliau, tidak sampai ke Jakarta sana. Nah beliau katakan ya tidak apa-apa karena di samping juga ada sambutan dari para kader PNA yang akan hadir nanti di bandara SIM, akan ada juga para relawan-relawan beliau pada saat beliau naik ke Pilkada 2017 yang lalu dan tentunya juga dari pihak keluarga yang akan menyambut beliau untuk tiba kembali di Serambo Mekah ini. Alhamdulillah. Dari kalangan pengurus partai sendiri, bagaimana sikap mereka ketika mendengar bahwa Pak Irwandi sudah bebas secara bersyarat, atau sudah ada aba-aba sebelumnya yang sempat kita dengar bahwa pada tanggal 25 nanti, tanggal 25 sebelumnya ini beliau akan dibebaskan secara bersyarat. Apa sudah ada isyarat ini sebelumnya? Isyaratnya ada, tetapi tidak dengan tanggalnya, Bang. Tidak dengan tanggal. Beliau hanya menyampaikan kepada kita yang ada di PNA ini, insya Allah saya dalam waktu dekat pada saat itu untuk bisa bebas. Tetapi tepatnya tanggal dan hari apa itu belum diketahui. Hingga menjadi surprise ini ya? Ya, ini juga benar-benar surprise sekali. Jangankan saya sendiri secara pribadi pun baru tahu kebebasan beliau itu sore Selasa. Sore Selasa. Sementara kan suratnya kan sudah keluar Selasa pagi. Ada kemudian karena malamnya saya telepon beberapa kali beliau tidak angkat. Terus kemudian juga WA tidak dibalas. Besok paginya di pagi hari Rabu baru berkomunikasi kita lewat telepon. Ya. Beliau sehat-sehat saja ya kalau menurut? Alhamdulillah sehat. Selama menjalani proses ini pun sebenarnya pada beberapa kali saya juga berkunjung ke LP Sukamiskin dan saya melihatnya tidak ada sekalipun beliau dalam kondisi yang kurang sehat, Bang. Alhamdulillah juga melihat ketabahan dan kekuatan dari Pak Irwandi di dalam menjalani proses ini. Bang Miswar sendiri udah berapa tahun ini mendampingi beliau sebagai pengurus partai ini? Awalnya itu kan kongres pertama Partai Nasional Aceh. Pada saat itu kan PNA ini kan masih nama Nasional Aceh. Tanggal 1 Mei kami buat kongres pertama itu dan insya Allah setelah selesai kongres kemudian formatur dan juga yang di dalamnya itu adalah yang diketuai oleh Bapak Ketua Umum terpilih memilih saya sebagai sekjennya dan ini sebenarnya sudah 5 tahun saya 2017 pasca terpilihnya beliau sebagai Gubernur Aceh pada saat itu periode kedua. Artinya ketika setahun menjabat sebagai gubernur terjadi peristiwa itu ya. Betul. Dan sejak saat itulah mungkin gimana perasaan Bang Miswar waktu itu? Ya itu mendadak sekali dan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terbayangkan oleh kita, oleh saya sendiri dan oleh kawan-kawan. Karena terus terang Bang Nasir, kalau boleh saya mencoba merefleksikan pada saat kejadian itu, sebenarnya hari 1-2 hari kalau nggak salah saya sebelum beliau itu kan beliau hari Senin atau hari Selasa ya lupa saya. Kemudian sementara hari Sabtu saya ketemu beliau dipanggil ke pendopo. Pada saat itu kita membicarakan juga tentang salah satunya isunya adalah mengenai PNA sendiri. Nah di malam kejadian sebenarnya habis maghrib saya memang lagi menuju ke pendopo pada saat itu ingin bertemu beliau karena janjinya pada hari Sabtu itu saya bertemu lagi sama beliau. Nah ternyata begitu sampai di sana saya melihat pendopo sangat sepi sekali dan informasi yang saya dapatkan di sana sangat simpang siur. Ada yang katakan bahwa beliau keluar hanya untuk minum kopi dengan teman-temannya ya. Baru kemudian setelah itu saya telepon Henry Yuzal pada saat itu yang saya juga tidak tahu bahwa Henry Yuzal juga udah duluan ditahan.
Kemudian saya berkomunikasi dengan teman yang lainnya, baru memberikan informasi bahwa Bapak Irwandi sudah berada di Mapolda Aceh. Iya, itulah peristiwa awal itu ya. Sesuatu yang tidak kita bayangkan, dan memang terus terang sekali memang sangat terpukul kita. Saya sendiri pribadi pun ya, karena orang yang mendampingi beliau dalam kami menjalankan organisasi PNA ini dan juga teman-teman yang lain. Itu cerita 4 tahun yang lalu lah ya. Iya, betul Bang. 4 tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang tidak kita harapkan dan itu sangat mengejutkan ya. Nah, sekarang ini sudah berbalik, artinya beliau sudah bebas. Apa rencana langkah-langkah besar yang akan dilakukan oleh partai atau langkah-langkah awal untuk konsolidasi kembali? Katakanlah kalau ada yang misalnya bolong di sana sini, sudah apa yang akan dilakukan oleh partai dalam waktu dekat ini? Memang semasa beliau menjalani masa di Sukamiskin ini memang banyak dinamika yang terjadi di internal PNA. Banyaklah persoalannya, dan barangkali juga teman-teman juga tahu, oleh Bang Nasir sudah tahu juga persoalan-persoalannya. Dan tentunya beban ini walaupun beliau bisa komunikasi dengan saya karena saya juga sering berkunjung ke sana, tetapi kan bebannya kan terasa di saya selaku sekjen. Walaupun teman-teman itulah teman-teman di DPP, para pengurus yang ada di DPP dan DPW yang selalu memberikan support, motivasi dan juga solusi-solusi ide yang akan kita jalankan di dalam membangun partai ini. Tentunya dengan kehadiran beliau dan bebasnya beliau ini kan memberikan sebuah semangat baru lagi, spirit baru, kegairan baru kalau bahasa saya sebutkan kepada kawan-kawan di media, bahwa PNA ini akan melanjutkan apa-apa agenda yang belum terlaksana selama ini, khususnya menyangkut dengan konsolidasi yang Abang sebutkan tadi. Konsolidasi ini penting, saya kira Bang Nasir, karena tidak lama lagi kan kita akan menghadapi dua agenda besar nih di tahun 2024. Yang pertama adalah pemilu legislatif dan juga pilkada. Nah, secara internal kita sendiri walaupun sudah siap mendaftar kemarin dan kita sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu secara administratif ya. Terus kemudian tentu kita akan punya agenda selanjutnya. Yang pertama sekali itu kita harus mengeluarkan kepengurusan baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah kecamatan, yang kemudian itu akan menjadi mesin pemenangan PNA ke depan di dalam merebut simpati masyarakat. Dan yang kedua adalah kita mencoba melakukan penjaringan terhadap kader ataupun orang yang di luar kader kita yang ingin bersama dengan PNA untuk menjadi calon legislatif di 2024 itu, dan juga sosok-sosok siapa saja yang akan kita coba usung nanti di pilkada 2024 ini, Bang Nasir. Saya mendapat informasi pertama tentang bebasnya Bang Wandi itu dari jejaring medsos. Malah yang diumumkan pertama kali oleh Bu Stefi ya. Apa memang begitu beliau sebagai sumber pertama yang melaporkan bebasnya? Ya, informasi yang saya dapatkan juga begitu, karena memang berita yang saya dapatkan bahwa beliau yang menjemputnya di LP pada saat itu, dan kemudian karena banyak teman-teman media yang ingin menanyakan informasi ini kepada siapa, saya kan belum dapatkan yang konkret nih. Sehingga barangkali yang selama ini sudah berhubungan dengan Ibu Stefi kan langsung bisa berkomunikasi. Dan saya dapatkan juga informasi itu dari media juga, Bang. Baru bulan besok harinya pagi baru berkomunikasi langsung dengan Pak Irwandi. Oke, itu peristiwa pertama tentang informasi bebasnya Bang Wandi ya. Oke, kembali kita ke menyambut tahun politik inilah. Tahun politik dengan spirit yang dimiliki oleh PNA ini dengan bebasnya Bang Wandi. Gimana komentar Pak Sekjen ini tentang PNA ke depan lah dengan bebasnya beliau? Apakah akan semakin mulus atau benturan-benturan masih tetap akan terjadi, atau bagaimana mensiasati? Ya, ini kan sebagai pengalaman saja bahwa bagaimanapun sistem yang dibangun dalam sebuah organisasi politik tentu dinamikanya kan tetap ada, Bang. Apalagi kan organisasi ini organisasi politik, tentu ada intrik-intrik politik yang ada di dalam sebuah organisasi. Namun demikian, kalau misalnya Bapak Irwandi sudah bersama dengan kita di sini, itu akan berbeda kondisinya, karena terus terang saja teman-teman yang ada di para kader ini kan
memandang beliau itu, menganggap beliau ini kan sebagai orang tua, orang yang sangat dihormati dan disegani, dan tentu apapun yang disampaikan oleh Bapak Irwandi kepada kita para kader ini itu akan menjadi arahan dan perintah yang akan kita lanjutkan, yang akan kita laksanakan, dan ini saya pikir akan memberikan semangat barulah untuk partai dan kader tentunya. Ya, di kabupaten kota sejauh pengamatan Pak Sekjen, bagaimana konsolidasi kawan-kawan di wilayah sampai ke kecamatan? Kalau saya lihat tidak ada permasalahan juga sebenarnya, karena hal ini kan dibuktikan dengan pada saat pendaftaran kemarin PNA sebagai peserta pemilu ke KIP Aceh. Kepengurusan kita dari 23 kabupaten kota yang ada itu, kita mendaftar 20 ke kabupaten kota. Kenapa 3 lagi tidak kita daftarkan? Karena memang pada saat itu 2 itu yaitu DPW PNA Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues itu memang agak sedikit berkurang mobilitas dalam perekrutan kepengurusan pada saat itu, sehingga lambat di dalam membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan, karena kan banyak kejadian-kejadian juga yang kami alami, Bang, pada pasca tersandungnya masalah Ketua Umum kami Pak Irwandi Yusuf kemarin, karena ada beberapa kader mengundurkan diri, kemudian masuk ke partai lain, terus kemudian pada saat itu kan menjelang caleg itu pencalekan, ada juga caleg kita itu yang sebagian besar sudah mendaftar di kita kemudian beralih ke partai yang lain. Ketokohan Pak Irwandi Yusuf sampai sekarang faktanya harus diakui masih begitu kuat. Magnitude beliau sebagai sosok mantan gubernur yang berhadapan dengan masalah yang begitu berat, ternyata mampu beliau lalui dengan semangat yang luar biasa. Semangat atau spirit itu beliau tularkan kepada kader, kepada pengurus, kepada keluarga, hingga beliau mendapatkan masa kebebasan walaupun bersyarat, bebas bersyarat, dan beliau sekarang kembali ke Nangglo untuk melanjutkan tugas-tugas yang tertunda selama 4 tahun ini. Dan seperti dikatakan oleh Pak Sekjen tadi, bahwa dengan kembalinya beliau, insya Allah spirit para kader, pengurus partai, keluarga dan masyarakat akan semakin baik. Rekan Aceh Pos, perbincangan tadi dengan Bang Miswar Puadi, Sekjen PNA, merupakan edisi perdana kita dalam dinamika politik dari Aceh Pos TV pada Studio 2 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita maknai sebagai sebuah kabar gembira, sebagai sesuatu yang memberikan semangat bagi kita untuk merajut semangat di antara sesama warga Aceh, ya, untuk menghadapi tahun-tahun politik yang sudah di depan mata ini. Kita ucapkan selamat kepada PNA pada khususnya, kepada Bang Irwandi Yusuf, kepada keluarga, kepada kader atas pembebasan bersyarat ini. Di sini kami tim Aceh Pos TV dalam program dinamika politik untuk edisi perdana ini berterima kasih sekali lagi kepada kita semua. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.